itu gelar itu hilang semuanya. Makanya apabila ada profesor mati, itu dipanggilnya bukan profesor, Pak. Ya mayitna. Nah, itu Bapak yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ini ada 3 potensi batin yang disebutkan oleh Allah. Ini dalam konteks ilmu jiwa disebutnya inner power. Jadi inner power itu adalah kekuatan yang tersembunyi yang ada di manusia. Walaupun manusia itu kelihatan hina dan punya, saat dia meninggal dunia itu gelar itu hilang semuanya. Makanya apabila ada profesor mati, itu dipanggilnya bukan profesor, Pak. Ya mayitna udah sholatan tuh. Dia sudah tidak manggil profesor lagi. Kenapa? Karena itu gelar yang nempel. Tapi keilmuan yang ada pada dirinya itu nggak bisa hilang. Nah, itu bedanya. Nah, usia 80 tahun sama semuanya. Karena apa? Orang yang punya rumah 3 lantai dengan orang yang punya yang dia kontrakan 2/3, 80 tahun sarua apa? Sarwana kumaha? Keluar asupna ngan sakamar sakitu we. Kamar asup deui keluar kamar sakitu we. Enggak akan lebih dari itu. Kenapa? Karena orang yang lega juga yang dengan yang kontrakan gitu sama nanti 80 tahun sama. Malahan namun duanana diberi dari tuhur sarua apa? Punya. Dan 90 tahun kata Ibnu Qayyim, manusia akan merasakan rasa makanan yang sama, yang enak dengan yang tidak enak. Ibnu Qayyim ditanya, kapan manusia merasakan makanan dan makanan yang enak dan tidak enak itu satu rasa? Kata Ibnu Qayyim, sit atau tis'ina sanatan, usia 90 tahun, nuang gepuk jeung nuang kering sarua. Jadi sebetulnya manusia endingnya akan sama. Malah nanti kalau sudah mati semuanya dikubur. Jeung teu moal anaon. Itulah konsep. Makanya Allah menerangkan dalam Quran sebetulnya yang paling pokok bukan luarnya, bukan yang menempelnya, tapi yang di dalamnya. Ya, yang di dalamnya. Saya lupa tidak bawa kopiah ya, maaf. Sakati bakating ku poho, jadi kopiah ge asal bagios Pak, asal masakan we aya. Ya, geurnaon kopiahna aya di masjid dari usahana teu ayanya. Nah, begitu. Saya lupa ini, maaf ya. Ya, bukan ini. Karena ada satu masjid saya diundang tidak bawa kopiah, tidak jadi khutbahnya, Pak. Oh, nanti nyana kopiah hilang gitu. Punten di dia mah geus di kopiah wae terus sih kumaha asa penting kena kopiah daripada sirat. Ya, begitu. Akhirnya diganti sama badannya. Ya sok kana naon sih bisa jadi mustaqil. Jadi saking orang ada satu masjid yang saking kopiah itu lebih penting, Pak. Karena katanya takriman ilmu. Kalau orang tanpa kopiah itu tidak menghargai ilmu. Asli kena orang mau kopiah 5 tapakeun kabehanan tadi. Nah, begitu. Ini kembali lagi kan. Jadi outing power itu berbeda dengan inner power. Nah, Bu, kalau ibu cantik di luar itu ada batasnya. Makanya mulai gondrong itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak mau cantiknya hilang. Masuk usia 50 mulai mandruk bunuh diri karena dia dinobatkan sebagai wanita tercantik sedunia. Bangun 50 tahun dia tidak mau, dia berubah. Akhirnya dia minum racun dan dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa cantik di dalam itu abadi. Karena dia tidak belajar yang seperti itu. Nah, rata-rata orang-orang yang tidak mempelajari agama anu dikejar eta. Tetapi orang yang belajar agama dia akan memahami. Makanya banyak di luar negeri itu orang kalau masuk usia 60, 70, kalau dia itu tidak diurus itu bunuh diri, Pak. Sampai ada berita itu ada satu negara yang satu hari itu orang menabrakkan ke kereta api itu satu hari sampai 10. Saking tidak bisa hidup lebih lama. Karena apa? Karena dia stres menghadapi sebuah ketuaan. Dan ternyata Indonesia itu adalah negara ketiga sedunia yang paling jarang bunuh diri. Sebab diurang oleh bunuh diri bisa terjadi. Ayaki-aki diputuskan ke hubungan naik karena tahu begitu di luhur jangkung asup turun dari terjadi bunuh diri. Kenapa? Karena masih ada agama. Masih ada agama. Yang paling rendah adalah apa? Atau yang paling rendah bunuh diri di mana? Arab Saudi dan Madinah. Dan yang paling rendah kedua adalah Turki. Dan Indonesia masuk peringkat ketiga. Kalau datanya. Dan ternyata itu dipengaruhi oleh nilai keberagamaan. Nilai keberagamaan. Jadi beragama itu sangat penting untuk memahami bahwa hidup kita itu dibatasi usia, tetapi tidak dibatasi umur, tidak dibatasi isinya. Nah, begitu. Lihat aja Ibu Bapak, kalau kita umroh dan haji, itu bagaimana orang berdesak-desakan mau mencium raudhah. Padahal usulnya udah nggak kelihatan. Kenapa? Karena innernya masih kuat. Inner powernya masih kuat. Kemarin ada festival. Itu adalah bahan ataupun apa itu adalah aksesoris Rasulullah.
Itu mau masuk saja harus bayar. Dan di sana ada apa? Ada sendal Nabi, ada selendang Nabi, ada apa? Ada topi Nabi. Ini orang nu kitu wae dipercaya, Pak. Padahal ieu mah keur dagang. Nangku sabab yang dipercaya disebutkan ieu teh sendal Nabi. Ku simkiring teh ka harti ningali sendal jeung sendal teh sabelah di. Sabelah di ka mana kitu nya? Ditulisan ini sandal Rasul. Begitu kan. Ini kita teh ka harti ieu Rasul saha nu ngada sendalna model kieu gitu. Tapi bakat tinggal karena orang sudah udah tersedot dan brainwash, akhirnya apa dia percaya, masuknya bayar itu Pak. Berarti Rasulullah itu tidak ada jasadnya, tapi powernya masih kuat gitu. Nah, pikir kan begitu aja percaya. Orang aja begitu. Lihat aja orang yang ngaku habib, lalu dia menyebutkan turunan Nabi, awas Pak kan. Cai nawe para pusat itu kan. Saya turunan Nabi kesekian, itu airnya saja kalau dia minum berebut itu sampai nyiuman ukir kan. Kenapa? Karena itu masih ada kekuatan. Jadi Rasul ini dia tidak bermain di outer, tapi dia bermain di inner. Kekuatan Rasul itu dia jalan, bukan dari luar. Terkadang urang main teh udah kita. Maka bapak ibu tinggal kayaknya. Ka-10 akhir Ramadan tinggal di masjid Pak. Kenapa? Karena yang paling pokok innernya udah hilang. Dah ini mah tuh ngageulak kene di sisi jalan Pak. Ya. Sampai maaf ini ada festival takjil gigireun masjid tempo tarawih dua jajan. Nah ada kagelak didinya dina festival takjil. Ongkos takjil ieu teh tapi teu tarawih gitu. Karena apa? Karena outer ya. Dia memperbaiki yang di luar, dalamnya enggak. Itu sampai berbondong-bondong orang sampai ratusan ribuan itu orang yang takjil. Tapi ternyata apa? Dan ternyata kemarin ada tulisan di jurnal di Turki mengatakan bahwa raja ataupun presiden Erdogan tidak membolehkan buka bersama di luar. Karena itu akan mengurangi tingkat kuantitas masjid di waktu tarawih. Jadi kalau dia menganjurkan buka bersama di masjid, katanya, karena buka bersama di luar, di hotel, di kafe itu membuat masjid semua kosong. Ini luar biasa sekali Pak. Dan akhirnya dia bikin kebijakan seperti itu. Sok aku ibu bapak karaos. No, kenapa? Karena emang begitu. Padahal lamun urang umroh sareng upami urang umroh bulan Ramadan, ini 10 hari terakhir ini itu adalah umroh yang paling mahal. Kenapa? Karena kalau mau tarawih badai tarawih jam 5 sonten sumping itu kita baru dapatnya di mana itu? Orang mau tarawih saja itu dari jam 5 itu udah madet gitu. Karena di sana apa? Orang itu tingkat religiusnya tinggi. Da urang yang keur umroh apanya haji, asa getol itu teh ka masjid teh. Tarawih tahajud 3:30 ge pan jam 2 geus di masjid. Pan balik deui ka Indonesia mah anger we gitu. Hade saya di udang kan. Ini yang membuat orang ini jiwa apa innernya kuat itu apa? Nah, itu kan sampai harus dianalisa seperti itu. Nah, ada 3 Pak. Ini kekuatan. Saya sampaikan begini. Bu, kan bae budak teh sakola ge nya, kan bae budak teh katingali sukses ge. Nu penting nu tiluna we jalan. Kenapa? Karena saya ketemu dengan seorang profesor waktu tesis, kemudian dia ngomong, Ustadz, saya punya 17 sekolah, tapi anak saya tidak mau sekolah. Tuh dengar, budakna bapaknya 17 sekolahnya, budakna mau sekolah. Lalu ketemu lagi dengan seorang kiai, dia punya pesantren besar, tapi anaknya nggak mau nyantri, nggak mau jadi santri anaknya. Karena orang itu kadang parade, ya. Boga sekolah budak namun sekolah, boga pesantren budak namun pesantren. Malahan ada orang yang punya rumah makan dia tidak bisa makan nasi. Padahal rumah makannya 13. Sok ya kumaha apanya? Ibu nu sakola teh lolobana teh inu bapana teh teu boga sekolah teh Pak. Nu pesantren teh rata-rata anu inu bapana teh teu boga pesantren. Malahan orang yang sering makan itu yang kita ulah yang tidak punya restoran. Orang mendingin loba dahar daripada loba restoran banyak. Yang buat apa banyak restoran tidak bisa makan, mendingin dahar wae. Ya, karena itu yang paling pokoknya begitu. Nah, jadi ibu tanamkan bapak yang 3 itu mana Ustaz? Ini Quran. Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika mas'ulun. Nanti yang ditanya oleh Allah itu bukan tubuh, tapi ini. Jadi yang nanti ditanya di akhirat itu bukan tubuh kita. Kenapa? Kalau yang ditanya tubuh, maka rugi orang yang tubuhnya rusak. Rugi orang yang mau meninggal dunia, dia punya penyakit banyak. Berarti nanti yang berhasil atau yang sukses itu yang tubuhnya sehat. Tapi yang ditanya bukan itu. 1, innas sam'a wal basar wal fu'ad. Ini yang 3. Ini dalam konteks ilmu Jawa disebutnya inner power. Kekuatan yang tersembunyi itu ada 3. 1, samun. Samun ini bukan telinga.
Nah, bukan telinga. Tapi samun ini adalah sesuatu yang disimpan oleh Allah sehingga dia dapat mendengarkan sesuatu. Makanya dalam teori ilmu disebutkan orang yang pandai mendengar maka dia kalau ngomong didengarkan. Harus belajar mendengar karena supaya dia didengarkan, begitu kan? Bu, begini Pak. Biasanya kalau sungai itu dalam, itu biasanya dia diam, si airnya itu. Tapi kalau sungai itu dangkal, biasanya airnya berisik. Manusia yang paling dalam itu yang paling diam. Dan dia sekali-kali untuk menyampaikan sesuatu karena ada yang dibutuhkan. Tetapi bagi orang yang berisik itu menunjukkan kedangkalan. Nah, makanya nanti samun ini itu berbeda dengan telinga. Makanya Ashabul Kahfi ini tidur 309 tahun dan dia tidak bangun. Kenapa? Karena samunnya ditutup oleh Allah. Walaupun telinganya masih ada gitu kan. Iya mah tenang sinu ieu mah pakeun bae ieu mah teu alus ge. Nu penting mah minangadenge. Orang yang sulit ataupun orang yang dia itu sulit dinasehati berarti samunnya dia bermasalah. Walaupun telinganya dia itu sehat, begitu aja. Kenapa? Karena nasihat itu kan lewat ini, bukan lewat telinga Pak, lewat samun. Karena kalau ada orang yang sudah melakukan sebuah defensif, begitu ada materi, lalu kemudian sudah ditolak oleh samunnya, maka si materi apapun itu tidak akan masuk ke dalam apa? Ke dalam dirinya. Karena apa? Karena yang pokok itu, ya, tinggal ibu bapak tekau kurang jadi cili langsung ke dokter ke THT-nya. Tapi lamun orang narima nasihat, terus ke orang teh tengenah jarang pak ke dokter itunya. Kenapa? Karena itu yang menjadi persoalan. Jadi manusia itu terkadang otaknya yang diperbaiki, tapi samunnya enggak. Maka ibu bapak ngobrol, dokter THT spesialis apapun dia tidak bisa memperbaiki samun. Karena samun itu adanya di mana? Ada di ranah Allah untuk memperbaikinya. Manusia itu kan sekedar untuk memperbaiki telinga, tidak bisa memperbaiki samun. Makanya bapak ibu, lamun urang dilanong teh ulah jero warna hungkul jeung jerona. Kan bagus kan ada seorang dokter di mana? Di Bangladesh, di mana saya lupa lagi. Di Brunei katanya. Saya lupa lagi di mana. Itu kalau orang itu mau berobat, itu yang pertama ditanya adalah apa? Suka sholat enggak? Jadi kalau orang datang dia muslim, lalu dia berobat, dokter dia nanya gini, suka sholat enggak? Belum Pak, katanya saya tidak sholat. Nah, sholat dulu ya. Nanti kalau udah sholat pulang lagi ke sini. Kenapa? Karena dia menjawab begini, buat apa saya kasih obat? Sedangkan sholat itu adalah bagian yang menyelesaikan hidupnya, begitu. Ini kan yang diperbaiki bukan orang, bukan fisiknya dulu, di dalamnya dulu. Nah, jadi ibu bapak perbaiki bukan telinganya, tapi perbaiki samunnya. Kalau kita sudah memperbaiki samun, maka dia akan terjadi kekuatan yang hebat. Umar bin Khattab itu samunnya paling hebat. Kenapa? Karena Umar itu tukang domba saja, itu kalau dia ngomong didengar gitu aja. Umar itu kan begitu, ya. Tukang domba saja didengar. Kenapa? Kata Umar, jual kambing kamu katanya, karena kambing nggak akan kelihatan. Kambing kamu kan banyak katanya, dan orang yang punya kambing nggak akan tahu kalau kamu jual satu. Si anak ini jawab begini, Pak Aina Allah, ya Amirul Mukminin. Kalau begitu dia tidak tahu di mana Allah. Nah ini tingkat manusia. Lalu Umar mengatakan, Sami'na annal walad yukrihullah. Aku mendengar ucapanmu dan aku menjadi tahu bahwa Allah itu ada. Itu dari sana. Itulah kekuatan samun yang ada di Umar bin Khattab. Tapi urang mah dugikeun kadinya teh kudu diajarna teh dilah. Lalawor nya. Sakapeung urang lamun aya budak anu ceramah teh nya keun budak keneh. Entong kitu bisi ku Allah ditutup hate. Keun bae budak ke. Punten punya jelema nyarekan wae tuluy denge sakitu we. Nya lamun aya jelema nyarekan dengekeun ngalak denge keur nyarekan naon. Makanya ada orang yang datang ke Umar ingin curhat istrinya yang cerewet. Tuh jadi cerewet ayo coba lagi banyak. Lain ayo nangkul. Dia datang ke Umar. Ya, begitu dia datang ke Umar, dia ingin mengadukan istrinya yang cerewet. Tuh kumaha yang harapan pamajikan dia sana cerewet. Begitu dia berada di depan rumah Umar, ternyata dia mendengar istri Umar lagi cerewet. Jeung cerewet teh leuwih ti papanyikanana. Dia kemudian apa? Aduh si teh berarti ngarek curhat pamajikan Umar leuwih ganeng si teh. Dan Umar diam Bu, Umar diam enggak melawan. Akhirnya lagi itu pulang lagi. Mau pulang lagi udah berapa langkah dipanggil sama Umar. Kan dia. Karena Umar itu punya insting yang tinggi. Dia itu naluriannya kuat. Kalau ada orang datang walaupun tidak melihat dia tahu Pak. Dan Umar itu tahu kalau ada musuh mau menyerang itu tahu Umar itu.
Dia punya insting yang tinggi. Gorijahnya tinggi Umar itu. Karena dia memiliki sense of eternity. Dia memiliki kekuatan karena sering diuji. Maka di lemah bu, lamun sering diuji pak, kekuatan batinnya sok hebat. Ya, hidupnya dari puhuai itu sok kuat lamun ngadoa kalau besok. Ya, tapi kalau dia itu terlalu hidupnya senang, itu biasanya sense eternity-nya kuat, tidak terlalu kuat. Mata pak kudu minang diuji ku pamajikan yang arah kuat batin. Ulah yang bahagia wae. Yang arah kuat batin. Akhirnya kata Umar, kata. Nah, kunaon sama jeung balik deui. Ya Umar katanya, saya ingin curhat tentang istriku yang cerewet. Ternyata istrimu lebih cerewet dari istriku. Dan engkau diam. Kata Umar apa? Itulah jawabannya. Kalau kamu mendapati istri yang cerewet, maka kamu jangan jawab diam aja. Itulah obatnya. Tak eta. Jadi mayunan bojo nu cerewet motong dilawan. Keun antep kaget sapieun. Cuma atuh mah aya moal bojo nu kuat 24 jam terus wek moal aya. Paling kuat ge sabaraha menit. Keun antep. Dan kita jadi tahu apa yang diomongkan dia. Itu kan teorinya begitu. Maaf ini ya. Maka kita dengarkan. Jangankan dari orang yang memberikan nasihat, dari orang yang memarahi saja dia. Makanya di hadis diterangkan ku Nabi, lamun aya nu pasea tong dilalajoanan, Pak. Kan itu lamun aya tatangga nuju pasea tong ditonton. Nah sabab bisi teu tamat paseana karunya. Ku urang adu apa itu sina tatangga teu pasea urang lalajoanan ulah. Engke bisi deureun paseana teh sina tamat heula. Karena apa? Karena mungkin dia itu sebetulnya pasea itu untuk menamatkan beban hidupnya begitu. Cuman kita kan seringkali begitu, ingin selalu tahu. Nah, hanya Pak, makanya sampun. Ini Pak. Jadi ibu bapak harus, makanya Ibnu Qayyim ditanya, apa obat agar manusia itu menerima ataupun sulit? Kata Umar atau kata Ibnu Qayyim, di antara penyakit hati yang paling sulit diobati adalah apa? Dia tidak pandai menerima nasihat. Itu penyakit hati yang paling mudah. Kalau sudah tidak menerima nasihat, sampunnya sudah tidak difungsikan oleh Allah. Dan Abu Lahab akhirnya meninggal dalam keadaan dia busuk, lalu kemudian tidak dikubur. Abu Lahab Pak maut nage bakating ku bau awakna dikubur na dina luhureun batu di Baledogan. Dan akhirnya tertimbun batu karena tidak ada yang sanggup untuk menarik jasad Abu Lahab saking baunya. Karena 7 kilo bau busuk badannya sudah tercium. Karena Abu Lahab orang yang paling dia menolak ketika Nabi ngomong. Kalau Nabi lagi ngomong tentang tauhid dan apa, dia yang paling nolak. Taban laka ya Muhammad, bohong kamu katanya. Nah begitu. Orang sebetulnya mendengar, cuma ditolak oleh sampunnya. Nah itu begitu. Makanya kekuatan yang paling luar biasa adalah bapak mumpung ibunya masih kena biasa udah nguping hak lebet kana hate sok manfaat. Engke mah geus torek mah Pak, aduh. Geus torek mah urang teh hese. Punya sakapeung make alat gitu teh jelas masuk teh. Simkuring gaduh jamaah tinggal ibu. Paling dia ibu-ibu, paling dia bapak-bapak umurna tos karolok. Belah dia torek, belah dia terus ngadeng-ngadeng. Eta lamun pengajian ngagalabur Ustaz, aduh alhamdulillah sama materina saya naon ngan hanya kawe naon teu kadenge gitu. Jadi ini kan samanya begitu ya. Makanya memanfaatkan itu. Makanya didik dari kita, dari anak-anak itu dari sekarang gitu. Didik untuk pandai mendengar gitu. Supaya dia terbiasa. Bapak juga sama ibu ya. Karena kita terbiasa akhirnya apa? Udah masuk usia itu udah biasa. Kita kecintaan kita terhadap agama itu dia akan panjang. Akan panjang karena kita sudah biasa itu mendengarkan sesuatu. Kedua, potensi yang kedua yang Allah berikan adalah al-basar. Basar ini bukan ini namanya udunu. Kalau basar ini dalam. Orang yang punya netra itu malahan Pak bisa baca Quran lebih dari kita. Satu hari dia bisa tambah 1 juz. Malahan hafalannya lebih banyak daripada Nubarenta. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan basariyah. Itu yang digunakan oleh beliau itu. Dan kita tidak perlu melihat sebenarnya karunya ningali Pak hafalanna membuat urang geleh. Ya, maca Quran membuat halus itu Bu. Kenapa? Karena dia ada kekurangan di mana? Di ainunnya. Tetapi di basornya enggak di basornya enggak. Pak, saya punya teman itu kalau dia dituntun justru di bejaan itu enggak. Kok dituntun ku urang enggak? Ngadona bejaan. Pak Ustaz tadi main kono asik jadi era. Masih begini sorangan. Nah begitu ini di pinggir jalan. Saya berdiri sama guru saya. Jadi ini orang yang enggak melihat apa di pinggir Pak. Di seberang sana itu ada perempuan cantik.
Yang pertama melihat cantik dia. Pak Ustaz gitu tinggal di sana. Ayah istri pada ngalangkung gelis. Mana cantik urang macan awas? Mana ngeus awas? Ditinggal teh ku aslina gelis. Nah, cik teh jadi era urang cik teh. Hari itu awas aya urang teh. Lalu saya tanya, "Pak, itu kenapa bisa tahu itu bahwa di sana cantik?" Saya kan menggunakan mata batin. Begitu. Jadi yang berjalan mata batin begitu. Karena dia sering di-upgrade mata batinnya. Makanya dia udah tahu begitu. Maka tong dianggap enteng. Kenapa? Orang yang tidak melihat itu matanya. Kalau mata batinnya melihat gimana? Dia bisa mendoakan orang tanpa dia melihat, begitu aja Pak. Karena basor. Makanya ketika Rasulullah ada Ibnu Ummi Maktum datang, Ibnu Ummi Maktum kita nggak melihat. Lalu kemudian Rasulullah begini, karena ada tamu dari Quraisy. Rasul begini ngobrol. Ummi Maktum dibiarkan sampai Allah menurunkan ayat, engkau jangan menganggap enteng kepada itu karena engkau sudah tersita ke sini. Karena Rasul lagi fokus ini. Ibnu Maktum datang, beliau ke sini aja karena menganggap akan beda ilmu biasa-biasa. Saur Allah, nu biasa-biasa teh buatin jadi luar biasa. Itu batin namanya, Pak. Sok ibu ku bapak karaos geura teh. Mana orang-orang yang dianggap model tukang sampah? Tukang sampah, Pak. Da ayeuna mah lamun keur sehat mah urang ge teu pati perlu. Nang di mana-mana negeri eueuh saminggu geus sok perlu. Mana tukang sampah bisa minggu teu kadi ieu loba laeur. Tuh, dah keur aya mah karananya atuh. Keur aya bolak-balik karananya. Tapi begitu tidak ada karasa. Kenapa? Kadang-kadang orang-orang yang dia itu lebih rendah dari kita, terasanya pada saat tidak ada. Dan itu harus ada di mana? Nah ini mata batin kita yang harus main. Mata batin ini kan menguatkan jiwa. Nah, dulu ada seorang sahabat, dia kecil, pendek, hitam, dan buruk rupa. Kakinya itu bergelombang. Saking dia itu tidak punya sendal. Namanya jalabai. Unggah gitu gula-gula di masjid. Kalau dia mau makan dikasih orang. Kalau nggak ada yang ngasih, dia puasa. Dan orang ini tidak pernah ada yang menolong. Sampai sahabat pun tidak pernah bertanya tentang orang itu. Tapi Rasul dipanggil. Jalabai kata dia, Anda sudah dewasa, mau kawin kan? Ah ya Rasulullah, siapa yang mau pada saya? Kata. Saya buruk rupa, kecil, hitam, pendek, dan kaki saya bergelombang. Dan saya tidak punya apa-apa. Cik Nabi teduh ya karunya sendiri. Percaya diri udah. Besoknya Rasul datang lagi, tanya lagi, mau kawin ya? Nggak usah sih mengoyong ke abdi sih. Boro-boro anu gelis ngegoreng malaikat gitu. Akhirnya Rasul katanya kayaknya seperti ini. Besok ya Rasul datang lagi. Sini, kamu mau kawin ya? Mau ya Rasulullah. Tapi siapa perempuan yang mau kepada saya? Cek Nabi belah ditutus ayah budak gelis inung bapana beunghar orang Ansor. Yuk budak datang kali itu. Cek budak teh. Rasulullah komo gelis jeung beunghar. Abdi mah goreng jeung nu miskin cantak teu naikkeun. Cek Nabi ayo cenah. Yuk cenah dituntun ku Rasul Pak. Dituntun ku Rasul. Bukan beda nuntuna Rasul atuh Pak. Awas dituntun ku Rasul mah teu enteng. Akhirnya dia ngetrok rubahnya, lalu kemudian datang bapaknya, lalu ditanya, "Ya Rasulullah, engkau datang ke rumah saya?" Karena dulu begitu Pak, Buya, kalau ada orang rumahnya didatangi Nabi, itu pasti rumah itu berkah. Dan rumah itu penghuninya ahli surga, itu rata-rata begitu. Maka kampung rumah imah, hoyong kasumpingan ku Nabi. Hari ayeuna mah lamun kasumpingan ku ustaz asal sigan hoream. Lu kabayang teh ustaz kerek menta we gitu. Alah si aya ustaz serius jeung mawama diajo pikiran teh geus bubak we bro. Nembekeun gajahnya lagi ditutup-tutup sampai si apal urang jawab. Begitu karena beda mindset gitu kan. Dan catat Bu ya, di Arab itu kalau ada perempuan perawan cantik itu enggak boleh keluar. Karena dia harus dilamar oleh orang yang sejajar begitu. Itu namanya kuku. Enggak keluar kan. Diam aja di rumah. Dan si anak ini juga diam di rumah, tidak keluar-keluar. Nah, bakating ku gelis. Jeung beunghar artinya. Nah, itu artinya begitu. Ari di urang mah teh kaot gelis, tara daek cicing di imah. Di ubah we salah buat dan bikin kata aya di imah. Ka mana neng cenah nuju aku? Wah, dan da gelis gitu. Da punya. Akhirnya apa? Rasul datang ngetok pintu, itu digabung ku bapakna. Ya Rasulullah, alhamdulillah engkau datang katanya. Barakallahu fi katanya. Kemudian kata Rasulullah, betulkah kau punya anak perempuan? Betul. Ada. Saya tidak pernah keluar rumah. Saya ingin melamar anak. Kata bapak jadi. Nah, gacor. Alhamdulillah.
Ya Rasulullah, engkau ingin melamar anakku dan aku yakin anakku akan dijamin surga dengan keluarga. Karena apa? Dia menjadi menantu, dia menjadi mitoha Rasul, budakna kan kawin sareng Nabi. Cek Nabi lain keur abdi. Kamu saha aku sudah itu ya budak hideung Allah eta. Anu eta cenah Rasulullah anu pernah hideung teh sudah jeung teu boganana. Iya buat ini. Lalu si bapaknya gini, "Ki atuh urang ngobrol heula jeung indung budak." Hari ibuna bawa bisa ada pandangan, kalau saya sendiri nggak tahu, nggak bisa menjawab katanya. Dia ngobrol sama istrinya dipanggil, "Mama sana tinggali, eta yang mereka lamar si Neng." Salah Rasul, salah si eta budak nu eta. Allahu Akbar. Lalu kemudian istrinya menanti hadis lagi, "Wallah, demi Allah, saya tidak akan nikahkan anak saya dengan laki-laki itu. Kumaha aku sina masa depan poe. No masa depan gelap atuh Pak. Dikawinin ka dieu." Kabayang Bu, Ibu, lamun aya norojo calon minantu kitu sok Pak da urang mah sarua mikirnya. Nya, jeung sagala teh boga, nya goreng udah miskin kabayang urang. Aduh ya kumaha dik dikawinkeun ka budak urang, da urang ge mikir dua kali. Lain urang mah zaman Nabi kayak gini kan aya nu kitu teh. Itu apa? Manusiawi. Karena itu jiwa manusia begitu. Tapi hebat si anak perempuannya keluar dari kamar. Dia keluar dari kamar karena mendengar percakapan orang tua dengan Nabi untuk menolak anak perempuan, anak laki-laki ini. Lalu kemudian si anaknya keluar di depan Rasul begini, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh." Dia menyampaikan satu ayat dalam Quran, "Wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla mubina." Kalau Allah dan Rasul yang sudah memutuskan, saya tidak akan menolaknya. Nu narimana teh budak nu geulis teh inuna ngahulang we kitu kumaha ditolak ditarima. Kan biasa kan orang rumah tangga lagi iya, dalil iya. Kenapa? Dia mengatakan kalau yang dibawa Nabi itu berarti ada kebaikan di sana. Lahumul khiyar, kata Quran. Lamun anu mawana Nabi mah pasti ada ribuan kebaikan di sana. Makanya saya menerima. Tah ieu teh inner power namanya Pak. Budak ieu mah hina tapi da jerona mah wani wantu. Rasul wani nuntun teh kumaha ada kekuatan yang dalam. Berani Rasul. Akhirnya dia menikah. Kemudian baru satu malam ada anjuran untuk perang dan si laki-laki ini ikut perang dan akhirnya terbunuh. Ngan satu ini cingsahan apa? Lah, sebelumnya dia untungnya siapa lah. Gitu. Rasul datang dan menyampaikan kepada istrinya, menurut akhirnya cara hidup teh pupus di mana yang sulam tadi malam di ketika perang dan beliau ternyata syahid dan beliau tertumbak 70 tumbak di tubuhnya. Apa kata istrinya? "Ya Rasulullah, sebelum dia pergi dia ngobrol, doakan saya mati di peperangan karena saya menginginkan dua bidadari di surga dan di dunia. Di dunia aku sudah mendapatkan engkau dan bidadari di surga aku sudah menunggunya." Begitu. Keluar sebuah hadis dan Rasul menyampaikan orang hina yang ditunggu bidadari di surga. Kata Allah, "Ya Rasulullah, suruh orang itu perang karena bidadari surga sudah menunggu dirinya." Ini yang disebut dengan hina di bumi, mulia di langit. Sakideun eta teh inner begitu teh Pak. Nya, urang macan tandu menang bidadari Pak. Ya, boro-boro di akhirat di dunia ge can berengan gitu. Ieu mah tingali Pak. Ini namanya jalabai. Orangnya dia begitu. Bapak, Ibu kalau nanti masuk surga, temui orang ini. Nanti di surga ada Uwais Al-Qarni, orang yang dia miskin tapi doa-doanya dijabah. Ada Al-Jalabain. Kemudian ada sahabat-sahabat yang dia itu tadinya hina tapi dia menjadi mulia. Engke aya di surga. Sok bisi Ibu pada percaya. Tinggal kita bagaimana orang bisa ke surga sakitu. Terakhir aqidah. Aqidah itu apa? Nah, jadi aqidah itu bukan hati. Jadi lamun hati bagaimana? Iya aya di dieu. Ibu pernah pesek bawang beuremnya dipesek bodi gitu kan. Nanti ibu bapak pesek dalam. Ini ada di tengahnya itu putih itu. Ini sebesar ini. Nah ini kalau ininya hilang, itu bawang itu kalau ditanam nggak akan hidup. Itu nggak akan hidup. Kenapa? Ini namanya aqidah. Jadi aqidah itu bawang yang di dalamnya. Nah gitu. Kalau ininya nggak ada, kalau ininya mati gitu kan.
Tapi kalau ini hidup, walaupun sudah tidak ada bungkusnya, itu dia tetap hidup. Punten, aya laki kaset tapi dengarin hoyong teu. Ya, bapaknya geulis ya calon dengan dengarin hoyong teu Pak. Karena loba ge dengarin mah. Mending kan hiji we ngaring kan gitu banyak. Gimana? Karena begitu. Mana ibu, yang penting apa? Ini napasnya gitu kan. Itu ruhiyahnya. Akidah itu adalah sesuatu yang akan membuat contoh. Sakapung Pak urang ibadah teh Bu aya semangatnya. Aya hoream Pak geuningan. Bu urang teh sakapung lamun rek salat teh meni berat eta teh akidah teh. Tapi sakapung semangat. Wah, can waktuna ge geus datang. Model ngadaguan adan maghrib bulan Ramadan pancan adan geus didaguan maghrib teh. Wah, ngarariu mereka marana ngabuburin dengan adan. Padahal jeung dengan adan atuh cenah adan salaki di imah. 4:30 ge meunang punya. Nah, kenapa? Karena kenapa bisa begitu? Karena ada pendorong akidahnya. Ada pendorong akidahnya. Ini akidah itu sulit begitu. Jadi maaf ini, kalau ada kakek-kakek usia 70 tahun, lalu dia mencintai seorang perempuan 17, itu walaupun jauh diudak nyagi dordar gelap. Cing atunya bisi di soledat geus teu dipikiran Bu di soledat ya. Naon sababna ieu na geus nakal jeung itu. Saya kemarin ngaji di mana di Pangalengan. Itu dordar gelap Pak. Sirah murang kali dua itu tinggal pagege dina kebon teh. Da ieu teh moal salaki pamajikan pasti nu keur bobogohan. Pamajikan bisa lagi pamajikan naon hujanan atuh. Ya, lamun bapakmu tinggal di Cikadu di Cir. Bu jam 11 jam setengah 12 penting. Baru teh masih pagege atuh. Da teh siarieun ku juri atuh Pak. Ini diluhurun ku urang. Nah sababna orang kalau akidahnya sudah terikat dengan cinta dengan seseorang, geus teu sieun ku juri Pak. Juri ge leungitan. Ya, dordar gelap geus teu moal ieu. Kenapa? Orang itu begitu. Hujanan kana motor, keur bobogohan moal kadenge Pak gelap ge moal. Tapi sok geus jadi salaki pamajikan, ngisi ka jero. Geus mah urang ngiuhan, asal keur bobogohan geus henteu. Beda deui aya karena akidahnya yang berbeda. Nah, akidah itu nggak bisa ini. Makanya jangan paksa orang untuk melakukan sesuatu kalau dia akidahnya udah rusak. Walaupun dekat, nggak bisa. Abu Jahal itu kan rumahnya dekat masjid, tapi kan udah rusak akidahnya, dia nggak mau. Nah, sebabnya karena itu masalahnya. Entong paksa jelema, hari jauh mah bu akidahnya bersih mah diundang sakit itu. Nah ini kunci. Inilah yang disebut dengan inner power. Bapak Ibu manfaatkan ini karena Allah tidak akan bertanya di luarnya. Allah akan bertanya, kullun ulaika mas'ulun. Ini semua akan ditanya. Dipakai apa samun Anda? Dipakai apa basor Anda? Dipakai apa kemudian akidah Anda? Hati yang terdalam Anda dipakai apa? Untuk itu bulan Ramadan ini memperbaiki tiga semuanya. Dan nanti ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Takun itu adalah memberdayakan tiga potensi batin yang lain. Itu yang disebut takun. Saya kira itu saja dulu ya.